Halo semuanya. Kalian pernah ngerasa hidup kalian itu ngebut banget gitu gak sih? Padahal nggak tahu lagi ngejar apa. Atau mungkin kalian lagi ada di fase capek ngikutin standar hidup orang lain. Tapi di satu sisi juga insecure karena keuangan kalian belum sestabil itu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang slow living. Gaya hidup yang semakin banyak dicari sama orang ya sekarang. Karena ya jujur aja hidup cepet-cepetan tuh melelahkan. Dan tapi yang jadi pertanyaan besar adalah bisa nggak sih kita jalanin slow living kalau uang kita aja pas-pasan? Jawabannya bisa banget. Jadi kita bakal bahas gimana caranya ngejalanin slow living meskipun belum banyak duit dan gimana biar bisa tetap tenang walaupun hidup kita nggak seglamor timeline orang lain. Oke, kita mulai dari cara yang pertama ya, yaitu kurangi FOMO, lebihin JOMO. Joy of missing out. Jadi gini, salah satu kunci utama dari slow living itu kan adalah berhenti merasa harus selalu ikut sama semua hal. Memang kita hidup di era FOMO, di mana semua orang kayaknya lagi ngelakuin sesuatu yang keren gitu. Teman-teman kalian mungkin lagi pada staycation di Bali, influencer favorit kalian lagi buka bisnis baru, atau teman-teman SMA kalian tiba-tiba pada nikah semua sama orang-orang kaya gitu. Nah, ketika kalian lihat itu semua di medsos, kalian jadi ngerasa ketinggalan, panik sendiri, ngerasa hidup kalian tuh gitu-gitu aja, gak ada perkembangan, gak ada kemajuan. Padahal ya, slow living itu mengajarkan kita untuk mengurangi FOMO, dan justru belajar menikmati JOMO, joy of missing out. Artinya, kita gak harus ikut-ikutan semua tren. Jadi kalian bisa bahagia karena gak ikut-ikutan, bukan malah sedih karena gak kebagian gitu. Kalian bisa misalnya tolak ajakan nongkrong orang lain, teman-teman kalian, kalau memang lagi pengen hemat atau butuh waktu buat diri sendiri. Kalian bisa bilang enggak ke acara yang fancy, yang bikin kalian boncos. Dan itu bukan berarti kalian membatasi hidup ya, tapi justru kalian memilih yang penting buat diri kalian sendiri. Dan yang keren dari JOMO ini adalah kalian jadi bisa hidup lebih sadar, lebih tenang. Dan yang paling penting adalah nggak boros, kan? Kalian nggak harus keluar duit buat validasi sosial, nggak perlu beli barang-barang yang viral cuman biar masuk ke lingkaran tertentu. Justru dengan menikmati waktu kalian sendiri dan ataupun aktivitas yang low-key, kalian bisa hemat uang dan dapat ketenangan yang jauh lebih mahal harganya daripada sekedar ikut-ikutan tren. Next, cara yang kedua, nikmati rutinitas kecil. Slow living itu bukan berarti kalian harus tinggal di pegunungan atau buka kafe estetik yang ada bunga-bunganya ya, enggak. Slow living itu bisa dimulai dari hal yang paling dekat sama kalian. Rutinitas kecil kalian sehari-hari. Kayak contohnya nih, kalian bangun pagi, terus bikin kopi atau teh buat kalian sendiri, terus duduk sebentar tanpa nyentuh handphone, buka media sosial, dan nikmatin rasa itu. Atau kalau misalkan malam-malam kalian lipat baju sambil dengerin playlist kesukaan kalian, nyalain lilin aromaterapi misalnya yang murah-murah aja yang bisa kalian beli di e-commerce. Atau ya sekedar nyapu kamar sambil pelan-pelan muter lagu yang kalian suka. Ini tuh semua bentuk slow living juga loh. Yang penting dari semua itu adalah kalian present, hadir, menikmati momen itu. Kalian gak ngerjain semuanya sambil multitasking 100 hal, gak sambil kepikiran balasan chat kerjaan, atau sambil ngecek IG story orang. Rutinitas kecil ini mengajarkan kalian untuk jadi mindful. Untuk mindful, sadar bahwa kalian itu hidup di sini saat ini, bukan lari-lari ngejar hal yang belum kejadian, ataupun galauin masa lalu gitu ya. Dan kerennya lagi, ini semua tuh gak butuh duit banyak. Nggak perlu kan bayar membership langganan untuk ngerasa damai. Kadang yang dibutuhin tuh cuma waktu dan kesadaran untuk melakukan semuanya dengan pelan dan tulus. Jadi daripada kalian kejar healing yang mahal gitu, coba dulu rawat momen-momen kecil di keseharian kalian. Itu lebih sustainable dan lebih jujur. Next, cara yang ketiga, lakuin aktivitas yang butuh perhatian penuh. Yang ini lumayan nyambung ya sama yang tadi, tapi lebih spesifik. Kayak misalnya masak dari awal. Dari nyiapin bahan, motong bawang, sampai plating.
kalian menikmati semua prosesnya. Atau gambar manual deh di kertas. Perhatiin setiap goresan pensil atau alat gambar kalian. Atau siram tanaman pagi-pagi sambil benar-benar nikmatin bentuk daunnya, aromanya, dan prosesnya. Intinya, cari aktivitas yang nggak bisa kalian kerjain setengah-setengah. Aktivitas yang bikin kalian mau nggak mau harus ada di sana. Karena pas kalian full presence, benar-benar hadir di situ, fokus penuh, kalian tuh jadi jauh lebih damai. Pikiran nggak loncat-loncat, hati juga lebih tenang. Dan lagi-lagi, ini nggak perlu mahal ya. Kalian nggak butuh gadget canggih ataupun tools jutaan. Yang penting niat dan kesediaan untuk mengerjakan hal itu tanpa distraksi. Kadang kita mikir slow living itu soal punya banyak waktu luang kan? Padahal ya bukan soal jumlah waktunya, tapi kualitasnya. Kalau kalian bisa punya 30 menit untuk masak sambil nikmatin prosesnya, itu jauh lebih meaningful kan daripada 3 jam scroll TikTok yang nggak jelas. Lanjut, cara yang keempat, konsumsi secara sadar atau mindful consumption. Kalian pernah nggak sih lagi scroll e-commerce misalnya, terus tiba-tiba kalian nemu barang yang lucu, diskon pula. Terus tanpa pikir panjang, kalian check out. Nah, itu adalah salah satu jebakan yang bikin kita susah hidup slow. Karena slow living itu bukan cuma tentang pelan-pelan ya, tapi juga tentang sadar sama apa yang kita konsumsi. Konsumsi secara sadar itu artinya sebelum kita membeli sesuatu, kita tanya dulu ke diri sendiri. Aku beneran butuh ini atau cuma tergoda karena diskon ya? Atau benda ini bakal aku pakai berkali-kali atau cuma lucu doang buat difoto terus diupload di medsos? Mindful consumption ini mengajarkan kita untuk lebih pilih-pilih, bukan dalam arti yang ribet ya, tapi dalam arti sadar dan gak impulsif. Dan kabar baiknya, ini bakal bikin kita jauh lebih hemat. Karena gak asal-asalan beli kan kita jadi punya barang yang lebih awet ya, lebih berguna juga, dan gak bikin kamar penuh tumpukan barang yang gak penting. Jadi bukan anti belanja ya, tapi belanjanya tuh lebih niat, dan gak ngikutin dorongan sesaat. Kadang yang bikin boros itu bukan karena kita kurang duit, tapi karena kita kebanyakan distraksi dan gak sadar pas ngeluarin duit. Next, cara yang kelima, prioritaskan waktu bukan barang. Nah, kalau yang satu ini pergantian mindset yang penting banget. Banyak dari kita yang berpikir bahwa hidup itu tentang punya banyak barang. Tapi kalau slow living itu mengajarkan kita untuk balik ke hal yang lebih esensial, yaitu waktu. Waktu kalian itu jauh lebih mahal dari semua hal yang bisa kalian beli. Kayak misalnya, kalian punya waktu untuk ngobrol santai sama keluarga, deep talk sama sahabat, atau pasangan kalian, atau sekedar jalan pagi sambil ngopi. Itu tuh nilai yang gak bisa dibeli loh. Dan sayangnya, kadang kita ngorbanin semua itu cuman buat kerja lembur, biar bisa dapet atau beli barang-barang yang sebenarnya gak bikin bahagia juga. Akhirnya capek, overthinking, dompet boncos, tapi rasanya jiwa tuh kayak tetap kosong gitu. Jadi kalau bisa memilih ya, cobalah untuk prioritaskan investasi waktu. Ikut komunitas, kembangin hobi, atau bahkan tidur yang cukup. Itu semua adalah bentuk slow living yang gak perlu modal besar. Karena kebahagiaan yang bertahan lama itu biasanya lahir dari hubungan yang sehat dan waktu yang berkualitas, bukan dari jumlah barang yang kita punya. Lanjut, cara yang keenam, digital detox secara teratur. Nah, ini nih yang paling menantang buat kita yang hidup di era serba digital sekarang. Karena setiap hari kepala kita itu dijejelin sama info, berita buruk lah, pencapaian orang lain lah, konten viral lah, dan tren baru yang bikin kita ngerasa kurang mulu gitu ya. Digital detox itu bukan berarti kita harus hapus semua medsos dan kabur ke gunung ya, tapi lebih ke kasih jeda buat diri kita sendiri. Ibaratnya off dulu, cabut dulu dari scroll-scroll nggak jelas, matiin notifikasi, bahkan sehari tanpa buka media sosial itu pun udah berdampak banget buat mental kita. Slow living itu membutuhkan space.
Space kosong supaya kita bisa berpikir dengan lebih jernih, ngerasain hal yang ada di sekitar kita, dan gak terus-terusan ke distract sama dunia luar. Dan ini gratis, gak perlu bayar. Kita cuma perlu berani bilang, oke, aku butuh hening sebentar. Dan nanti ketika kalian lepas dari layar nih, kalian bakal kaget deh ngelihat betapa banyak waktu yang bisa kalian pakai buat hal yang lebih meaningful. Ngobrol, masak, baca, istirahat, atau sekedar duduk dan diam. Dan cara yang ketujuh, belajar bilang cukup. Ini mungkin terdengar simpel, gampang, tapi sebenarnya susah banget dilakuin. Mengakui bahwa kita itu udah ngerasa cukup. Di dunia yang selalu menyuruh kita untuk harus lebih, harus cepat, harus punya ini itu. Slow living mengajarkan kita untuk sadar bahwa aku udah cukup kok. Cukup penghasilan untuk hidup layak, cukup pencapaian untuk bikin bangga diri sendiri, cukup waktu untuk istirahat. Bukan berarti kita males-malesan atau nggak mau berkembang ya. Tapi kita tuh tahu kapan harus berhenti ngegas dan kapan perlu ngerem. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar standar orang lain sampai lupa bertanya sama diri sendiri. Ini hidup siapa sih yang lagi aku jalani? Dan sadar kalau kita udah cukup tuh bikin kita lebih damai, lebih ringan, dan pastinya lebih hemat loh. Kita nggak lagi buang-buang energi untuk ngebuktiin sesuatu ke orang lain, ke dunia ini. Kita cukup jalan pelan-pelan, nikmatin proses, dan tetap sadar sama arah kita. Nah, kalau itu tadi beberapa cara praktisnya ya, kalau kalian pengen ngerasain slow living tanpa harus punya modal besar dulu. Sekarang ada beberapa cara atau tips yang bisa bantu kalian untuk lebih tenang menjalani slow living. Gak ketarik lagi ke fast living. Oke, tips yang pertama adalah bandingin diri sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Salah satu hal yang bikin hidup kita jadi gak tenang itu kan karena kita sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain kan, apalagi di media sosial. Ngelihat teman udah naik jabatan, kita langsung ngerasa gagal. Melihat teman sekolah kita udah traveling ke Eropa, kita langsung mikir, gue ngapain aja sih selama ini? Padahal slow living itu mengajarkan kita untuk punya pace sendiri, tempo sendiri. Kita nggak harus lari kencang-kencang karena orang lain lari. Kadang nggak apa-apa, kita cukup jalan pelan-pelan, tapi yang jelas tahu arahnya. Kayak coba deh bandingin diri kalian hari ini sama diri kalian yang setahun lalu. Apakah kalian sekarang udah lebih sabar? Apakah udah lebih ngerti prioritas? Udah lebih bisa bilang enggak ke hal-hal yang gak penting buat kalian? Itu juga progres guys. Gak semua perkembangan harus kelihatan di feed. Dan kadang yang paling berharga justru yang cuman bisa kita rasain sendiri kan? Dan ini penting apalagi kalau kondisi finansial kalian belum stabil. Kalian gak harus ikut-ikutan gaya hidup teman kalian yang penghasilannya beda. Cukup punya standar yang sesuai sama kemampuan kalian sekarang aja. Dan tetap rayakan langkah kecil kalian sendiri. Next, tips yang kedua, latih rasa syukur setiap hari. Kalau kita lagi ngerasa kekurangan, biasanya itu kan gampang banget ya fokus ke apa yang gak kita punya. Tapi slow living justru mengajarkan sebaliknya. Sadar dan apresiasi apa yang sudah ada sekarang. Caranya bisa sederhana banget. Tiap malam sebelum tidur, coba tulis 3 hal kecil yang kalian syukuri hari itu. Kayak misalnya, hari ini mataharinya enak banget deh pas jalan pagi. Atau, aku berhasil masak sendiri dan rasanya lumayan banget. Atau, tadi aku ketawa bareng sama teman-teman tanpa mikirin kerjaan. Bersyukur itu bikin hati kita lebih damai kan? Dan ketika hati kita lebih damai, kita jadi gak gampang tergoda untuk ngoyo, ngejar validasi ataupun materi, dunia. Karena jujur aja, hidup itu gak selalu harus wow kan. Kadang cukup tenang dan penuh makna. Dan tahu gak sih, bersyukur itu bentuk kekayaan juga, kekayaan batin, yang gak bisa dibeli, tapi bisa kita bangun sedikit demi sedikit. Lanjut, tips yang ketiga, gak perlu takut dibilang lambat. Nah ini, poin penting yang sering bikin galau. Takut dibilang lambat, kurang ambisius, atau gak produktif. Padahal, lambat itu bukan berarti kita stuck ya.
Kita cuman lagi memilih jalan yang lebih sadar, lebih kita nikmati, dan gak bikin kita burn out setiap minggu. Justru kadang orang yang kelihatannya cepat itu dalam hatinya lagi capek luar biasa karena terlalu sibuk ngejar ekspektasi. Sementara kita yang walaupun jalannya pelan-pelan, tapi kita tahu kapan istirahat, kapan gas, kapan cukup. Dan ingat bahwa hidup itu bukan lomba cepet-cepetan. Gak ada medali buat yang bisa paling duluan punya rumah, paling duluan nikah, atau pensiun kan. Yang penting itu kita bisa merasa hidup kita sesuai sama nilai yang kita pegang. Kita sadar, kita present, dan kita tenang. Jadi kalau ada yang bilang sama kalian, kok lo gitu-gitu aja sih? Udah senyumin aja. Karena mereka gak tahu betapa bahagianya kalian bisa ngopi pelan-pelan di pagi hari tanpa stres mikirin drama hidup orang lain. Next, tips yang keempat, cari lingkungan yang gak toksik. Percaya gak sih, kadang yang bikin kita ngerasa hidup serba kurang itu bukan isi dompet kita, tapi isi circle. Coba pikir-pikir atau ingat-ingat, kalian sering gak sih dengar kalimat kayak, "Hah, lo masih ngekos? Gue udah cicil rumah lo sekarang." Atau, "Masih kerja di situ? Gaji segitu cukup ya?" Nah, lingkungan yang kayak gitu yang bikin kita jadi overthinking terus. Bahkan kalau sebenarnya hidup kita baik-baik aja. Makanya penting banget untuk punya temen atau komunitas, lingkungan sekitar yang vibes-nya tuh suportif. Yang gak suka pamer, gak suka ngeremehin, dan gak doyan ngasih tekanan halus biar kita ikut-ikutan naik level versi mereka. Teman yang bisa diajak ngobrol secara jujur, bisa saling mendukung ketika lagi susah, dan gak ngukur kebahagiaan hanya berdasarkan materi. Kalau circle kalian bikin kalian capek secara mental, itu tuh tanda bahwa kalian butuh jaga jarak. Karena slow living itu tentang menciptakan ruang yang tenang ya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dan ini penting banget buat kalian yang hidupnya lagi pas-pasan juga. Kalian gak butuh temen yang bikin kalian ngerasa ketinggalan. Kalian butuh teman yang bisa bikin kalian ngerasa cukup, walaupun langkah kalian itu pelan, tapi pasti ya. Dan tips yang kelima, nikmati proses, gak cuma nunggu hasil. Nah ini nih, kadang-kadang kita terlalu fokus ke kapan gue sukses, kapan gue punya ini itu, kapan gue keluar dari fase hidup yang berat ini. Padahal slow living itu mengajarkan kita untuk hadir di prosesnya. Kalian lagi ngerintis usaha kecil, nikmatin perjuangannya. Kalian lagi belajar masak biar gak jajan terus di luar, rayain setiap kemajuan kecil kalian. Atau kalian masih kerja serabutan, gak apa-apa, itu bagian dari cerita kalian juga. Kita tuh terlalu sering menunda bahagia loh sampai nanti kalau gaji kita naik, nanti kalau udah punya rumah, nanti kalau udah nikah. Padahal ya, kalau kita nggak belajar menikmati yang ada sekarang, hari ini, kemungkinan besar nanti juga nggak bakalan cukup. Karena kita udah terbiasa lari, bukan berhenti sejenak dan menghargai momen yang ada. Dan buat kalian yang keuangannya belum stabil, ini penting banget ya. Jangan hanya menunggu punya uang dulu. Punya uang banyak dulu, baru ngerasa damai. Coba nikmati proses kalian bertumbuh, berkembang. Kalian belajar lebih hemat, belajar ngatur waktu, lebih dekat sama hal-hal yang sederhana. Semua itu berharga banget. Jadi intinya, slow living itu bukan tentang hidup lambat karena males ya. Tapi hidup dengan sadar, pelan-pelan, tapi penuh arti. Kita nggak perlu nunggu kaya raya dulu untuk bisa tenang. Yang kita butuhkan itu justru adalah kesadaran, kejujuran sama diri sendiri, dan keberanian untuk mengatakan cukup di dunia yang terus meminta kita untuk jadi lebih dan lebih. Slow living bukan gaya hidup untuk orang yang malas, tapi untuk orang yang berani mencari makna bukan validasi. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.